Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi baru ya. Materinya sekarang ini ke hukum Kirchhoff. Sebelum masuk ke materi ini, saya absen dulu aja. Andika Rahman ada. Ahmad Fadil ada. Ahmad Sayyirus Salikin pulang, tidak ada ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hukum sama rangkaian seri dan paralel. Ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Masih ingat rangkaian seri sama rangkaian paralel? Rangkaian seri sama rangkaian paralel sama hukum Hukum gimana rumus dari hukum V sama dengan I kalikan R. Kemudian lagi pada sebelumnya juga ada rangkaian seri sama rangkaian paralel. Kalau pada rangkaian seri yang sama apanya di situ? Arusnya sama. Sedangkan untuk yang rangkaian paralel tegangannya sama ya. Jadi pada rangkaian seri dan paralel ini nanti juga akan berlaku persamaan pada hukum ya. Kompetensi dasar untuk yang hukum yang pertama di sini menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah DC berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah dengan metode ilmiah. Berikut presentasi hasil percobaan. Kemudian indikatornya, yang pertama memahami hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Kemudian tujuan pembelajaran untuk materi ini yang pertama diharapkan setelah kalian melakukan melakukan pembelajaran ini pertama memahami hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Kemudian yang kedua menganalisis energi dan daya listrik. Kemudian menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga membuat percobaan rangkaian listrik searah. Kemudian juga bisa menyajikan hasil percobaan tentang rangkaian listrik searah baik lisan maupun tulisan. Jadi itu tujuan pembelajarannya. Sekarang kita akan menonton. Jadi di sini ada video tentang dari fenomena jeglek. Mengapa itu jeglek kok bisa terjadi tadi? Apa yang menyebabkan jeglek? Gimana? Ya, arus yang keluar tadi itu melebihi dengan arus yang masuk. Sehingga di situ akan terjadi jeglek. Misalkan tidak terjadi jeglek, apa yang akan terjadi? Konslet. Biasanya di situ akan terjadi kebakaran. Jadi bisa menyebabkan kebakaran di Kirchhoff dan ada hukum 2 Kirchhoff. Yang hukum 1 Kirchhoff tadi jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Misalkan kita punya sebuah kabel. Kabelnya misalkan di sini seperti ini. Ya, ada sebuah kabel. Ini titik pusat cabangannya.
Ini ada I1, ada I2, kemudian ada I3, sama sini ada I4, ada I5. Itu nanti kalian bisa menjalan ini ya. Coba dibuka lembar peserta ini yang baru saya berikan. Itu nanti. Sekarang coba kalian buat rangkaian seperti yang ada di gambar itu ya. Langkah pertama kalian itu masuk ke virtual lab. Jadi nanti ada virtual lab pet.corolado. Seperti ini nanti tampilannya. Sudah masuk? Sudah ya. Sekarang coba kalian buat rangkaian seperti pada sekarang coba kalian buat rangkaian seperti pada gambar-gambar itu. Coba deh, coba dulu dah rangkaiannya. Ada R1, R2, sama R3. Dan nanti hasilnya kalian catat ke tabel yang ada di bagian belakang di tabelnya dia. Tabelnya nanti seperti ini tabelnya. Itu ada R1, R2, sama 20 sama 20. Untuk yang V1 berarti tegangan yang ada di sini sama sini. Yang V2 di sini sama sini. V3 yang di sini sama sini. Itu ya. I-nya berarti dilihat dari sini. Yang I2 berarti dimulai dari sini. I3 dimulai dari sini. Kalau kita buat seperti ini ya. I3 taruh sini, I2 di sini. I1, I2 sama I3 I-nya. Ya. Ya. Ya, karena di sini ada dua buah sumber tegangan ya sini. Ya seperti itu ada gambarnya. Ya. Ya ini ke sini. Sebenarnya dari ini juga bisa dilihat dari sini. Ini kan digambarkan konvensionalnya tadi tuh. Ini gambarannya tuh. Ini lain, ini beda nih, bukan rangkaiannya itu. Ya. Kalau sudah tar lagi presentasi salah satunya, siapa yang mau maju? Yang pertama, bagaimana arah aliran arus pada rangkaian nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi arah aliran arus pada rangkaian 1, 2, 3, dan 4 itu dari plus ke min. Terus yang nomor 2, bandingkan hasil percobaan dengan teori yang telah kalian pelajari. Semua yang kita telah pelajari sama dengan apa yang kita telah praktekkan tadi, semuanya benar dan dapat diaplikasikan secara nyata.
0,18 ternyata di sini lebih redup. Ini yang terang. Jadi arus itu juga akan mempengaruhi terhadap terang tidaknya sebuah lampu. Selain itu juga ada apa lagi yang mempengaruhi terang tidaknya sebuah lampu? Apa yang mempengaruhi? Ada juga tegangan juga akan mempengaruhi karena ada kaitannya nanti sama daya. P, V kalikan I. Jadi ada hubungannya sama tegangan sama arus. Ini tegangannya 16. Tadi apa yang disimpulkan dari percobaan ini? Yang dapat disimpulkan dari percobaan ini? Apa? Yang pertama dari percobaan ini? Apa? Yang dapat disimpulkan itu. Yang pertama tadi arusnya bagaimana tadi kalau kita lihat dari arusnya? Ya, kesimpulan dari percobaan. Semakin tinggi Hah? Semakin tinggi? tegangan, Ya, tegangan. maka akan semakin terang. Ya, jadi yang mempengaruhi terang tidaknya pertama tadi ada arus, kemudian juga ada tegangan ya. Arusnya semakin besar, kalau arusnya semakin besar, maka di situ lampunya akan lebih terang. Tegangannya juga seperti itu, tegangannya semakin besar juga Terang. semakin terang ya. Ya. Tadi itu yang hukum Kirchhoff. Ini sekarang sudah praktikum yang hukum Kirchhoff. Pertemuan lagi kita ke materi yang energi ya, energi dan daya listrik. Jadi ke materi energi yang daya listrik. Sudah ada praktek langsung ya. Untuk yang ini kita gunakan pet saja. Kalau praktek langsung kayaknya alatnya masih kurang. Jadi tidak cukup. Tidak di sini saja ya. Tapi lebih seru langsung Pak gitu Pak. Kalau langsung itu agak lama biasanya, tapi kalau ini kan lebih cepat ya. Biar tahu ndaknya. Kemudian kalau di langsung takutnya kalau tegangan terlalu berlebihan, itu lampunya langsung mati. Nyalanya terang tapi langsung mati. Jeglek. Ya. Jadi takutnya seperti itu. Kalau iya langsung putus. Kalau di sini kita bisa lihat, misalkan konslet juga bisa terlihat kalau di pet ini. Ya. Kapan-kapan dan nanti kita praktikum langsung. Udah ya. Untuk pertemuan lagi jangan lupa kalian pelajari dulu materinya. Kemudian kita lakukan praktikum seperti ini lagi nantinya. Itu yang pertemuan berikutnya ya, menggunakan pet. Udah saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.